Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh rekan sahabat Rumah Official dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Di malam hari ini sahabat Rumah Official, saya ingin mencoba untuk review apakah di saat di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID-19 kita masih tetap menghasilkan uang atau tidak. Kedua, saya ingin coba untuk melakukan review bagaimana cara kita untuk dapat bisa menghasilkan uang walaupun kita masih tetap di rumah, yaitu dengan cara menggunakan kekuatan teknologi digital. Untuk lebih rinci dan dapat bisa mengikuti panduan atau pemaparan yang dapat bisa saya sampaikan di tengah rekan sahabatku, maka jangan pernah untuk skip video ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar saya, Maha Official, selalu tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat di tengah-tengah sahabat sekalian. Terima kasih ya. Pertama-tama di sini bagaimana yang saya sampaikan, apakah di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID-19 kita masih tetap bisa menghasilkan uang atau tidak? Saya jawab iya, kita masih bisa menghasilkan uang walaupun kita tidak beraktivitas di luar. Seperti saat ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah saat sedang menerapkan dengan adanya PPKM, baik PPKM di darurat maupun tingkat PPKM level 4. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus tunduk dan patuh mengikuti seluruh bagian dari program-program pemerintah, karena pemerintah itu sendiri dengan tujuannya hanya sebatas untuk menekan angka penyebaran COVID-19 dengan tujuan untuk menyelamatkan kita sebagai warga negaranya. Maka sebagai warga negara yang baik, kita hanya bisa mensupport, mendoakan agar bahaya COVID-19 itu dapat bisa lepas dari Ibu Pertiwi. Maka kita selaku warga negara hanya bisa berusaha bagaimana caranya di saat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 kita masih tetap bisa menghasilkan uang, yaitu menggunakan kekuatan digital. Contoh misalkan dengan kekuatan digital itu sendiri seperti berjualan dengan melalui online atau yang paling sering dikenal dengan marketplace. Di situ kita dapat bisa menggunakan kekuatan digital dengan marketplace untuk menawarkan, mempromosikan jualan-jualan yang kita punya untuk dapat bisa dilihat ya, dan dapat bisa ditonton oleh beberapa audiens yang dapat bisa sesuai dengan tingkat kebutuhan atau yang sedang dicari oleh para audiens itu sendiri. Maka dengan adanya marketplace ya, kita dapat bisa menggunakan kekuatan-kekuatan digital tersebut, memanfaatkan dengan situasi ruang tersebut untuk dapat bisa tetap bisa menghasilkan uang. Kedua, apabila kita selaku pelaku usaha swasta atau sebagai pekerja swasta, kita mungkin juga dapat bisa menghasilkan dengan melalui virtual atau menawarkan bentuk jasa-jasa virtual untuk dapat bisa setiap ya jasa usaha yang kita miliki ini dapat bisa dilihat, ditonton oleh berapa audiens yang sebagaimana sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kita dapat bisa menggunakan dengan virtual itu sendiri. Nah, maka dengan mengundang beberapa kerabat, sahabat, klien itu tentunya dengan teknologi kekuatan digital itu dapat bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan uang. Berikutnya saya ingin mencoba untuk menyampaikan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana caranya kita dapat bisa menghasilkan uang dengan menggunakan kekuatan digital. Pertama, kita bisa menggunakan kekuatan digital dengan melalui YouTube. Contoh misalkan kita bisa hanya di rumah, kita menggunakan atau membuat ya akun channel dengan mempersiapkan terlebih dahulu email, kita mempersiapkan
handphone yang jenis Android bebas, bisa menggunakan merek apa saja, yang penting Android. Terus selain itu juga kita juga bisa memikirkan dan mempersiapkan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang kreator atau YouTuber, kita bisa fokus kepada arah mana yang akan kita fokuskan. Contoh, saat ketika akun yang telah kita buat, kita lebih fokus ke arah membuat review masak-memasak, atau membuat review menyampaikan berita atau informasi, atau kita juga bisa membuat sebuah review konten informasi yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu juga kita bisa membuat review tentang hobi kita, traveling, nyanyi, ya, atau juga sesuatu hal yang sekiranya, ya, kegiatan aktivitas sehari-hari yang dapat bisa kita jadikan itu momen kita simpan dalam video, maka supaya video itu dapat bisa menghasilkan uang, maka kita upload atau publikasikan di dalam konten yang kita miliki. Namun sahabat Kumaha Official, yang perlu diperhatikan, tetap di dalam setiap akun channel yang kita kelola, tentunya kita selaku pengelola akun channel, selaku penanggung jawab atau sebagai penanggung jawab penuh, karena kita yang membuat konten, kita juga yang mempublikasikan. Tentunya kita pun harus siap bertanggung jawab saat ketika mempublikasikan setiap masing-masing konten yang telah kita publikasikan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Selain itu juga, kita sebelum kita mempublikasikan di dalam konten, tentunya kita pikir dengan baik-baik apakah ini sudah sesuai dengan standar komunikasi YouTube, melanggar hak orang lain, melanggar undang-undang, atau juga memang layak untuk dikontenkan atau dibuatkan videonya sebagai konsumsi publik. Ketika memang semua itu sudah memenuhi unsur untuk layak atau dapat bisa ditampilkan, maka sahabat sekalian dapat bisa menge-share konten video tersebut. Namun ketika memang itu tidak layak atau mengganggu privasi seseorang atau menjadikan orang lain menjadi objek konten kita, namun tidak ada izin terlebih dahulu, maka disitulah dari sisi pelanggaran-pelanggaran yang kita dapatkan. Apalagi di tengah-tengah masa-masa seperti ini, Undang-Undang ITE sedang dalam tahap perbincangan. Maka sebelum mengupload, sebelum membuat video, pikirkan terlebih dahulu apakah itu layak atau tidak, agar tidak menjadi bumerang untuk kita sendiri. Nah, sahabatku sekalian, sampai di situ mungkin sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Maka untuk bagaimana cara kita dapat bisa menghasilkan uang di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID-19, ya, seperti menggunakan kekuatan teknologi digital itu sendiri. Seperti contoh, misalkan kita menjadi seorang kreator atau YouTuber, kita bisa gunakan dengan semaksimal mungkin, ya, kreator-kreator atau video-video yang kita miliki dapat bisa kita jadikan atau kelola menjadi uang. Contoh, misalkan dari setiap konten atau video-video yang kita miliki dapat bisa kita kemas dengan baik, kita edit dengan baik, kita edit bagaimana caranya agar supaya hasil editan itu dapat bisa menarik, dan juga ada konten-konten yang sifatnya bermanfaat, baik itu informasi dan sebagainya, yang tentunya memuaskan kepada para audiens selaku penikmat atau konsumsi publik. Selain daripada itu juga, kita juga harus dapat bisa lebih mempercantik desain pada akun channel kita. Semakin cantik, bagus, ya, dan layak untuk dilihat, maka semakin banyak para audiens
penasaran dengan konten-konten yang kita miliki. Tentunya kalau misal contohnya para kreator atau rekan-rekan YouTuber lainnya, mungkin ya bagaimana caranya agar supaya viewernya dapat bisa naik ya, bisa melonjak dengan tinggi. Kita nggak perlu membuat sensasional yang sehingga menjerat kita sendirinya, karena setiap konten yang kita miliki, yang kita publikasikan itu juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Kita berbuat, berani bertanggung jawab. Tentunya seperti itu ya sahabatku. Maka berhati-hatilah saat ketika untuk membuat konten atau video yang akan dipublikasikan di tengah-tengah masyarakat publik. Maka di saat seperti ini ya, bagaimana sih caranya menghasilkan uang dengan cara baik dan benar walaupun di tengah masa sulit pandemi COVID-19? Tentunya kita membuat video-video yang baik, video-video yang bermanfaat, video-video yang tidak melanggar hukum, video-video yang sifatnya positif ya. Artinya tidak ada sebuah pelanggaran hukum, tidak ada sebuah pelanggaran standar komunitas di YouTube itu sendiri. Maka saat ketika kita membuat video yang baik ya, video yang bermanfaat, yang menarik, dan para audiens itu memang sangat tertarik dengan konten yang kita miliki, apakah itu politik, apakah itu hiburan, apakah itu traveling, apakah itu informasi dan sebagainya, saya rasa itu sudah cukup baik untuk kita dapatkan hasil dari kreasi atau kreativitas kita selaku pengelola dari konten itu. Maka tidak perlu kita selaku kreator atau YouTuber untuk membuat sebuah konten-konten yang sifatnya itu kontroversial atau membuat sebuah perkataan yang vulgar, kotor, atau tidak mendidik ya, sehingga di situ membuat konten kita nanti akan mempunyai penilaian tersendiri baik di tengah-tengah audiens itu sendiri. Maka untuk mendapatkan hasil yang baik ya tentunya buatlah hasil itu semenarik mungkin, se-efisien mungkin, sekreatif mungkin, dan juga semenarik mungkin ya tentunya ya, supaya para audiens itu dapat bisa suka ya, tertarik dengan apa yang kita buat di dalam video konten yang akan kita publikasikan. Nah, sahabatku banyak sekali juga ya, mungkin sahabat-sahabat kreator, sahabat-sahabat YouTuber lainnya, hanya untuk demi konten, demi like, demi subscribe ya, sehingga menghalalkan berbagai cara, mungkin dengan membuat sebuah video konten-konten kontroversial yang sehingga hanya untuk berlomba-lomba meningkatkan viewernya, tapi dia tidak melihat dampak impactnya. Apakah itu ada sisi edukasi ke masyarakat? Apakah itu nanti akan jadi bumerang kepada kita selaku pemilik konten itu? Nah, dari sisi itu maka dengan adanya sebuah ambisi, egoismenya, dan juga ada sebuah mungkin barangkali target yang akan menjadi standar prioritasnya, maka itu apapun bentuk konten yang akan dipublikasikan ya, demi hanya untuk like, subscribe, demi untuk jam tayang ya, dia tidak peduli seperti apa dampak dan impactnya itu. Maka dengan setiap masing-masing kreator itu mempunyai cara-cara tersendiri bagaimana untuk menghasilkan like, subscribe, dan juga viewer yang baik ya. Tentunya ya, untuk mendapatkan hasil viewer yang baik dan menghasilkan uang yang baik ya tentunya dengan cara yang berkah, cara-cara yang baik pula yang dapat bisa menjadi darah daging untuk istri dan anak kita. Mungkin sampai di sini rekan sahabatku dapat bisa sedikit memahami apa yang dapat bisa saya sampaikan. Saya selaku kreator atau YouTuber pemula hanya dapat bisa sedikit memberikan ulasan atau review bagaimana caranya kita dapat bisa menghasilkan uang di tengah-tengah masa sulit pandemi COVID-19, dan bagaimana caranya kita dapat bisa menghasilkan uang dengan menggunakan kekuatan digital yang ada.
Maka dengan ini kita di saat di tengah masa pandemi COVID-19, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuhi protokol COVID, kita patuhi apa yang sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah agar demi keselamatan kita secara keseluruhan dan juga demi untuk memutus mata rantai COVID-19. Maka dari ini ya tentunya kita ambil sisi positifnya, tetap berkarya walaupun masih tetap di rumah, menghasilkan uang dengan cara yang baik dan benar dengan berkreasi. Terima kasih atas waktu yang dimiliki oleh rekan-rekan sahabatku Maha Official dimanapun berada. Semoga dengan situasi di tengah masa sulit ini kita selalu tetap semangat, selalu tetap termotivasi, selalu tetap waspada di saat-saat pandemi COVID-19. Keselamatan kita, kesehatan kita ada di tangan kita sendiri. Boleh kita mencari uang, tapi tetap prioritaskan kesehatan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk melihat atau cara hasil dari 1000 subscribe dan juga 4000 jam, ya, saya akan berikan berikut contoh-contoh konten video di video selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tetap semangat. Salam Indonesia sehat, tetap merdeka. Terima kasih. See you.